Huruf qaf ini kebanyakan dari kita ketika membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Nah, perhatikan di sini ada mustaqim. Di situ ada huruf qaf. Nah, huruf qaf itu dia memiliki sifat tebal. Tapi ketika kasrah itu jangan berlebihan. Jangan berlebihan, jangan mustaqim. Nah, karena dia terangkat pangkal lidahnya itu ketika fathah dan dhammah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, pecinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan video kali ini. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu bab makhrijul huruf, materi kelima. Ya, video sebelumnya saya sudah membahas tentang bab makhrijul huruf ya sampai materi keempat ya. Kita sudah membahas daripada al-jawf kemudian al-halqi. Nah, dan sekarang insyaallah kita akan membahas yang ketiga, yaitu al-lisan. Ya, untuk Bapak Ibu yang belum menonton ya, yang belum faham tentang bab makhrijul huruf materi 1, 2, 3 dan 4, boleh tonton saja di link deskripsi di bawah ya, atau klik saja di video di YouTube Tahsin Yuk. Nah, di situ ada playlist. Nah, di situ ada serial tahsin mudah. Baik, langsung saja bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk materi kelima, yaitu tentang al-lisan. Ya, al-lisan yaitu bagian lidah. Jadi perlu diketahui dulu ya Bapak Ibu, al-lisan ya bagian lidah, makhrijul huruf, tempat keluarnya huruf itu. Lisan itu terbagi menjadi beberapa tempat. Di antaranya dasarnya itu yaitu pangkal lidah, tengah lidah dan ujung lidah. Ya, pangkal, tengah, ujung. Nah, jadi lidah itu terbagi menjadi pangkal, tengah, ujung. Nah, baik kita masuk ke pangkal lidah. Nah, pangkal lidah itu hurufnya ada dua ya. Pangkal lidah menyentuh langit-langit atas. Hurufnya ada dua, yaitu huruf kaf dan qaf. Kaf dan qaf. Nah, di sini ada gambarnya ya. Ini huruf kaf ya, saya zoom. Kelihatan ya? Ini hidungnya, giginya, ini lidah. Ini kaf. Dan di sampingnya ada qaf. Ya, ada qaf. Kelihatan ya? Baik, perhatikan di sini. Huruf kaf yaitu ketika pangkal lidah yang menempel pada langit-langit atas di bawah makhraj huruf qaf. Nah, jadi huruf qaf kaf ini berdekatan. Kalau qaf itu di atasnya, tapi kalau kaf itu di bawahnya. Nah, cukup difahami saja huruf kaf itu di pangkal lidah. Nah, baik kita langsung masuk saja pembelajarannya daripada huruf qaf dulu. Huruf qaf dia memiliki sifat qalqalah ya, qalqalah yaitu pantulan, aqqa, dan juga perlu diketahui huruf qaf itu dia memiliki sifat tebal, tafkhim, ataupun juga bisa disebut dalam sifatul hurufnya isti'la, tebal, terangkatnya pangkal lidah. Dan tebalnya ini bukan karena bibir kita manyun, ko, ki, ku, ko, tidak, tapi diangkat pangkal lidahnya, ko, ki, ku, ko. Jadi seandainya bibir kita ini kita rapatkan atau kita senyumkan ya, kita tekan seperti ini, maka huruf qaf itu akan masih terdengar tebal. Ko. Nah, bukan ko, tapi ko, ki, ku. Nah, seperti itu ya. Dan ingat di garis bawahi, ketika dia tebal itu harus tebalnya, mohon maaf, ketika dia mantul ya, qalqalah, itu harus pantulannya itu tebal. Aqqa. Nah, di sini perhatikan. Ya, di sini perhatikan. Nah, di sini ada ya. Aqqa, iqo, uqo. Contohnya di dalam Quran surah Al-Falaq.
Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Nah, pantulannya itu harus tebal. Jangan sampai pantulannya hanya sekedar falaq, falaq. Nah, ya, karena dia memiliki sifat tebal. Oke, coba kita latihan untuk huruf qaf. Latihannya sama seperti sebelumnya, yaitu di fathah, kasrah, dhammah, kemudian fathah matobi'i panjang, kasrah, dhammah, kemudian fathatain, kemudian juga disukunkan. Coba perhatikan dulu. Qaqiqu, qaqiqu, qan, qin, kun, aqo, iqo, uqo. Nah, perhatikan di sini. Nah, ketika dia memantulkan qalqalah itu benar-benar tebal. Aqo, iqo, uqo. Qaqiqu, qaqiqu, qan, qin, kun, aqo, iqo, uqo. Dan juga perhatikan juga huruf qaf ini, kebanyakan dari kita ketika membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Nah, perhatikan di sini ada mustaqim. Di situ ada huruf qaf. Nah, huruf qaf itu dia memiliki sifat tebal. Tapi ketika kasrah itu jangan berlebihan. Jangan berlebihan, jangan mustaqim. Nah, karena dia terangkat pangkal lidahnya itu ketika fathah dan dhammah saja. Fathah dan dhammah saja. Tapi ketika dia kasrah, ki biasa saja, jangan berlebihan qi. Nah, karena dia tidak termasuk sifat itbaq. Nah, itbaq itu menempel pangkal lidah, sama seperti huruf shad, si. Nah, kalau huruf shad itu harus seperti itu ketika kasrah, si. Tapi ketika huruf qaf itu jangan berlebihan, qi biasa aja, ko, qi, ku, ko, qi, sedang-sedang saja. Ya, seperti itu. Jangan juga tidak ada tebelnya, ki. Nah, kalau ki ini sama seperti huruf kaf. Nah, itu kaf, ki. Harus dibedakan huruf qaf dan huruf kaf. Oke, itu seperti itu huruf qaf ya. Semoga bisa mudah difahami untuk huruf qaf. Lanjut langsung ke huruf kaf. Nah, huruf kaf, Bapak Ibu sekalian perhatikan gambar di sini. Ya, sama seperti huruf qaf berdekatan ya. Makhrajnya berdekatan. Nah, tapi untuk sifatnya berbeda. Huruf kaf dia memiliki sifat hams, mengalir nafas, dan juga syiddah, tertahannya suara. Jadi Bapak Ibu perhatikan ketika dia sukun, ya, ketika dia mati, maka tertahan dulu suaranya huruf kaf, ak, baru hams, ak. Dan untuk hams huruf kaf ini jangan sampai berlebihan. Ya, jangan sampai berlebihan, ak. Dan hamsnya ini berlaku ketika sukun saja. Dan ini ada beberapa pendapat ya Bapak Ibu. Ketika dia hidup, ketika dia fathah, kasrah, dhammah, ya kebanyakan ya masyhurnya para ulama berpendapat jangan berlebihan untuk hamsnya. Ka, ki, ku biasa aja. Jangan ka, ki, ku. Nah, tidak seperti itu ya. Jadi biasa saja. Ka, ki, ku. Kakiku, kan, kin, kun, ak, ik, uk. Nah, jadi untuk huruf kaf itu tertahan baru mengalir nafas. Ak, ik, uk. Nah, dan jangan berlebihan. Contohnya di kalimat takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Seperti itu ya. Baik, coba kita latihan lagi untuk huruf kaf sama-sama. Tarik nafas. Kakiku, kan, kin, kun, ak, ik, uk. Baik, semoga Allah mudahkan kita mempelajari Al-Quran, mempelajari huruf-huruf hijaiyah. Semoga bermanfaat. Kalaupun ada pertanyaan, tanyakan saja di dalam kolom komentar. Insya Allah saya akan respon. Seperti itulah untuk pengucapan huruf qaf dan huruf kaf.
Baik, saya cukupkan dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.